Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mahir Gaizan akan merangkum sebuah film yang kaya dengan filosofi dan perenungan yang mendalam. Film ini menampilkan pesan yang menggugah tentang hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk hidup, dan manusia dengan Tuhan. Berbagai visual dalam film ini juga sangat memukau dan memanjakan mata. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Oke, langsung aja ke dalam ceritanya. Film ini diawali dari penampilan seorang penulis muda di Kanada mendengar kabar bahwa seorang pria keturunan India bernama P. Patel memiliki kisah hidup yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai sumber cerita untuk bukunya. Penulis itu lalu menemui pria bernama P tersebut di rumahnya. Setelah mengobrol singkat, P lalu mulai menuturkan tentang kisah hidupnya yang tidak biasa. Ia memulai dari cerita masa kecilnya. Ayahnya menamai dia Piscin Molitor Patel dengan mengambil inspirasi dari nama sebuah kolam renang terkenal di Perancis. P tumbuh besar di sebuah kota kecil di India bernama Pondiceri. Saat P duduk di bangku sekolah menengah pertama, P kerap diejek oleh teman-temannya karena namanya itu. Oleh karena itu, P mencoba membuat namanya tersebut terdengar lebih keren dengan mengatakan bahwa nama P sebenarnya mewakili aksara Yunani, Pi, yang juga biasa digunakan dalam ilmu matematika. Keluarga P sebenarnya memiliki latar belakang agama Hindu, tetapi ia kemudian juga memutuskan untuk menganut agama Kristen dan Islam sekaligus. Ia berpikir bahwa hal ini memungkinkannya untuk lebih dekat dan mencintai Tuhan. Pilihan P ini menjadi sumber pro kontra dalam keluarganya. Ibu P senang melihat keingintahuan P terhadap agama dan mendukungnya untuk mengeksplorasi sisi spiritualitasnya. Sementara itu, ayah P yang seorang ilmuwan dan selalu mengutamakan rasionalitas mendorong P untuk mengesampingkan religiusitas. Ia mengatakan bahwa menganut 3 keyakinan sekaligus berarti sama saja tidak mempercayai satu hal pun. Ayah P merupakan ilmuwan pemilik sebuah kebun binatang besar di kota itu. Sejak kecil, P tumbuh dekat dengan berbagai hewan koleksi kebun binatang keluarganya. Salah satu hewan yang paling menarik perhatian P adalah seekor harimau benggala yang bernama Richard Parker. Suatu hari, P dan kakaknya yang ingin tahu mendekat ke kandang Richard Parker. Richard Parker melangkah mendekati mereka. Kakaknya menjauh, sementara P tetap bergeming di tempatnya. Sebelum hal buruk terjadi, ayah P datang dan memarahi P karena melakukan hal berbahaya tersebut. Untuk memberi efek jera pada P, ayah P lalu menyuruh P untuk menyaksikan saat Richard Parker menerkam seekor kambing hidup sebagai makanannya. Tahun-tahun berlalu. P kini tumbuh menjadi remaja berusia 16 tahun. Ia bahkan mulai dekat dengan salah satu gadis yang ada di kotanya. Tetapi suatu hari, ayah P mengatakan bahwa keluarga mereka akan pindah ke Kanada. Di sana mereka akan menetap untuk seterusnya. Kebun binatang milik keluarga mereka rencananya akan ditutup. Koleksi hewan mereka akan ikut dibawa ke Kanada untuk dijual di sana. Keluarga Patel menuju ke Kanada dengan menumpangi sebuah kapal laut asal Jepang dalam perjalanan yang akan memakan waktu hingga beberapa hari. Juru masak yang bekerja di kapal itu adalah seorang pria jahat yang melayani keluarga mereka dengan buruk. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi badai dahsyat yang mengombang-ambingkan kapal itu. P yang sedang berada di dek berusaha mencari keluarganya. Tetapi sebelum ia sempat menemukan mereka, seorang kru kapal melemparkan P ke atas sebuah perahu penyelamat kecil.
Sebelum perahu itu terhempas ke laut, seekor zebra yang panik melompat dari atas dek kapal ke dalam perahu itu bersama Pi. Lompatan tersebut membuat kaki zebra itu patah dan membuat hewan malang itu tidak bisa bergerak. Beberapa saat kemudian, kapal Jepang yang ditumpangi oleh keluarga Patel itu akhirnya tenggelam ke dalam Palung Mariana. Selain Pi, tidak ada orang yang berhasil selamat, termasuk keluarga Pi. Meski begitu, Pi sempat sekilas melihat bayangan di sekitarnya yang ia kira salah satu orang yang selamat. Ternyata bayangan itu hanyalah Richard Parker yang nampaknya berhasil meloloskan diri dari kapal yang tenggelam itu. Perahu penyelamat yang dinaiki oleh Pi itu adalah sebuah perahu kecil bercat putih yang separuh bagiannya ditutup oleh kain terpal putih. Di bawah kain itu terdapat buku panduan bertahan hidup serta sedikit persediaan makanan. Setelah badai itu berlalu, Pi mendapati dirinya berada dalam satu perahu yang sama dengan seekor zebra dan seekor orang hutan yang cerdik. Saat ia menutupi kain terpal yang menutupi sebagian perahu, ia menemukan seekor hiena buas yang mencoba menyerangnya. Pi berusaha mundur sejauh mungkin ke ujung lain perahu. Hiena itu kemudian menyerang zebra yang kesakitan dan lemah itu. Ia juga membunuh si orang hutan yang berusaha melawan. Tak lama kemudian, secara mengejutkan tiba-tiba Richard Parker juga muncul dari balik kain terpal. Ia keluar dan membunuh hiena itu. Pi sadar bahwa sifat Richard Parker cepat atau lambat akan membahayakan dirinya. Oleh karena itu, ia akhirnya mulai membuat sebuah rakit buatan yang ia susun dari jaket pelampung dan bahan-bahan seadanya yang bisa ia temukan di perahu itu. Rakit itu digunakan oleh Pi untuk ia naiki sehingga ia bisa menjaga jarak dari Richard Parker yang masih tinggal di dalam perahu. Pi sebenarnya tidak suka membunuh hewan, tetapi untuk bertahan hidup, ia mulai belajar cara memancing dan menangkap ikan yang ada di perairan di sekitarnya. Hasil tangkapan Pi ini ternyata cukup bisa memenuhi kebutuhan makanannya dan bahkan untuk makanan Richard Parker juga. Suatu hari, Richard Parker melompat ke lautan untuk menangkap ikan secara langsung, tetapi Pi mengamati bahwa Richard Parker juga perlahan bergerak mendekatinya. Pi kembali ke perahu. Sementara itu, sebagai hewan daratan yang secara alamiah memang tidak pandai berenang, Richard Parker mulai kehabisan tenaga dan menyaris tenggelam. Pi berpikir bahwa kehidupannya di perahu itu pasti akan jauh lebih mudah tanpa keberadaan Richard Parker. Namun, ia kemudian melihat sorot mata Richard Parker yang membangkitkan rasa iba dalam dirinya. Akhirnya, Pi membantu Richard Parker agar bisa naik lagi ke perahu itu. Sementara ia kembali ke atas rakit. Suatu malam, seekor paus besar tiba-tiba melintas di dekat perahu mereka. Gerakan dari paus itu menimbulkan gejolak di lautan yang akhirnya merusak rakit Pi dan segala persediaan yang tertinggal di atasnya. Sejak kejadian itu,
Pi tidak lagi memiliki tempat untuk menjauh dari Richard Parker. Ia pun memutuskan bahwa ia harus mulai melatih Richard Parker agar bisa hidup dengannya dalam satu perahu yang sama. Usaha itu berhasil. Pi dapat membuat Richard Parker untuk memahami batasan yang tak boleh dilanggar. Di tengah saat kelaparan, tiba-tiba saja kapal perahu mereka dihinggapi banyak ikan yang melintas dan dapat terbang. Tentu saja Pi dan Richard Parker ini sangat gembira, namun mereka tetap berseteru akan bagian makanannya. Adeh. Sementara itu, kondisi mereka semakin bertambah buruk dari hari ke hari. Pi sama sekali tidak tahu di mana mereka berada dan berapa lama lagi mereka masih akan terombang-ambing di lautan lepas itu. Di satu titik, Richard Parker yang lemah akhirnya tak sadarkan diri di pangkuan Pi. Beberapa minggu kemudian, mereka lalu sampai ke sebuah pulau aneh yang dipenuhi pohon menjalar. Di dalamnya, Pi dan Richard Parker menemukan sebuah hutan yang dipenuhi oleh binatang meerkat, sumber air tawar, dan berbagai jenis tumbuhan yang bisa dimakan. Tanpa membuang kesempatan, Pi dan Richard Parker segera mengisi kembali tenaga mereka dengan sumber air dan makanan di hutan itu. Ketika malam tiba, Richard Parker kembali ke perahu, sementara Pi memanjat ke atas pohon bersama kawanan meerkat. Di pohon itu, Pi menemukan gigi manusia dalam kuntum sebuah bunga. Rupanya, saat malam, pulau tersebut berubah menjadi tempat yang berbahaya. Sumber mata air di pulau itu berubah menjadi kolam air asam yang membunuh ikan-ikan di dalamnya. Pi menyimpulkan bahwa pulau itu adalah pulau karnivora yang bisa memangsa setiap makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Keesokan paginya, Pi dan Richard Parker pergi dari pulau itu dan kembali terombang-ambing hingga berhari-hari lamanya. Pada akhirnya, Pi dan Richard Parker terdampar di pesisir pantai Meksiko dalam keadaan yang kurus dan lemah. Pi merasa terpukul karena begitu mereka tiba di daratan, Richard Parker segera menjauh dan masuk ke dalam hutan. Saat harimau itu melangkah pergi, ia sama sekali tidak menoleh ke arah Pi. Pi berhasil diselamatkan penduduk setempat dan dirawat di rumah sakit. Saat kondisinya membaik, ia menceritakan tentang kisahnya itu pada petugas asuransi kapal laut Jepang yang mengangkut mereka, tetapi mereka tidak mempercayainya. Pi lalu mengganti para tokoh dalam kisahnya dengan manusia asli. Dalam versi kedua ini, hiena itu mewakili si juru masak jahat, zebra itu adalah si nakoda kapal, dan orang utan itu adalah ibu Pi. Para petugas asuransi masih tidak percaya, tapi mereka pergi dan tidak lagi mengusik Pi. Di akhir ceritanya ini, penulis muda yang mewawancarai Pi menyadari bahwa dalam cerita kedua itu, Pi adalah Richard Parker. Pi menanyakan pada penulis muda itu tentang versi cerita mana yang lebih ia sukai, dan penulis muda itu menjawab yang pertama. Pi mengatakan bahwa seperti keajaiban dalam kisah pertama, maka begitu pula dengan segala urusan yang berhubungan dengan Tuhan. Sekian ulasan dan sinopsis film Life of Pi. Tamat. Keren loh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini.